Fakta bahwa Indonesia adalah negara besar yang mampu membuat ketahanan pangan global menjadi sangat rentan tiba-tiba saja membuka mata dunia, justru oleh apa yang selama ini kita anggap sebagai hal biasa-biasa saja, minyak goreng. Larangan ekspor turunan minyak sawit membuat banyak sekali negara gerah. Sekali lagi, tiba-tiba disadari sawit Indonesia memainkan peranan vital dalam ketahanan pangan dunia. Bahan minyak goreng itu kini jadi gorengan politik global. Minyak goreng di dalam negeri tiba-tiba langka. Antrian panjang warga untuk membeli minyak goreng jadi pemandangan mengenaskan sekaligus ironi di negara penghasil crude palm oil terbesar sedunia. Permainan mafia migor terbongkar, beberapa orang kini dijadikan tersangka. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan tegas, stop sementara ekspor produk turunan sawit. Kelangkaan migor, ibarat sebuah tamparan keras untuk pemerintah Indonesia. Betapa tidak, Indonesia adalah produsen CPO global terbesar yang memiliki lahan perkebunan sawit paling luas sedunia sekitar 22,6 juta hektar, data 2021. Total produksi tahunan sawit Indonesia sekitar 36 juta ton. Disusul Malaysia dengan produksi separuh kapasitas Indonesia. Sisanya tidak ada negara lain yang mampu menggantikan Indonesia dalam hal ini. Dan, siapa menyangka, tiba-tiba kebutuhan dasar masyarakat Indonesia ini, perlahan tapi pasti, menjadi tamparan keras bagi banyak negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara kaya seperti Amerika dan Eropa. Dari rata-rata produksi tahunan global 77 juta ton minyak sawit, sekitar 59%-nya diproduksi di Indonesia. Saat dunia alami kelangkaan minyak nabati dan harga melambung naik akibat perang di Ukraina, pengusaha oportunis dibantu pejabat korup, mengekspor sebagian besar produksi minyak sawit ke luar negeri. Inilah yang diduga kuat memicu kekosongan pasokan minyak goreng di dalam negeri. Sawit bukan hanya berkah, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di Indonesia juga berdampak negatif pada kelestarian alam. Biasanya industri melakukan tebang habis dan pembakaran hutan. Organisasi pelindung lingkungan kerap mengangkat topik ini di forum dunia. Juga sejumlah negara ikut menggoreng isu ini untuk menekan Indonesia dan Malaysia terkait isu lingkungan dari perkebunan sawit. Minyak sawit punya kegunaan luas dan sangat beragam. Memang sebagian besarnya diolah menjadi minyak goreng. Namun minyak nabati yang harganya paling murah ini, oleh sejumlah industri raksasa di Eropa, juga digunakan sebagai campuran biodiesel, makanan, kosmetik hingga keperluan sehari-hari di rumah tangga seperti sabun atau sampo. Setelah dihantam kelangkaan pasokan gandum, merosotnya suplai minyak nabati di pasar dunia dan melonjaknya harga, membuat banyak negara menjerit kebingungan. Terlepas dari efek negatif industri sawit bagi lingkungan, ternyata manfaatnya bagi ketahanan pangan global juga tidak bisa diremehkan. IMF mencemaskan kelangkaan ini akan memicu krisis pangan di negara-negara miskin di dunia. Peran minyak sawit yang harganya murah dan kapasitas produksinya tinggi, saat ini sulit tergantikan oleh minyak nabati lainnya. Setiap hektar kebun sawit bisa memproduksi 3,3 ton minyak per tahun. Sementara bunga matahari dan rapa hanya 0,7 ton minyak per hektar per tahun. Harga minyak sawit saat ini terus naik, dan menembus rata-rata $1.300 Amerika Serikat per ton. Kenaikan harga minyak nabati global, tidak hanya dirasakan di Indonesia, juga di Eropa, rak-rak minyak goreng di sejumlah supermarket mulai kosong. Di Jerman pemicunya adalah panic buying, dipicu perang Ukraina dan perilaku tidak logis warga. Namun di beberapa negara memang ada kekurangan pasokan dan menetapkan pembatasan, satu orang hanya boleh membeli 1 botol minyak goreng. Siapa menyangka, minyak goreng yang membuat rakyat Indonesia gunjang-ganjing mendatangkan hikmah yang besar menaikkan nama Indonesia di kancah dunia. Kini dunia tiba-tiba sadar betapa pentingnya posisi Indonesia bagi ketahanan pangan. Bahkan IMF mulai memberikan perhatian khusus, minyak goreng hanyalah salah satu komoditas. Indonesia masih memiliki banyak komoditas lain. Kita tidak tahu apa yang bisa membuat dunia begitu bergantung pada Indonesia di masa depan, kata seorang pejabat IMF. Jika salah satu hal membuat Indonesia guncang, maka riak dan gelombangnya juga akan menghantam dan menjadi isu global, terutama akan membuat negara-negara miskin menjadi semakin menderita, sambung pejabat tersebut. Yang penting sekarang, kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia.